Halo semua, selamat datang di podcast Kata Sila, di mana kita akan mengupas isu-isu politik yang panas di negara Konoha ini. Bersama saya, host, Chesley. Saya Napo. Dan saya Emily. Tapi hari ini kita tidak sendiri saja. Hari ini kita bersama salah satu mahasiswa Universitas Pajajaran jurusan Hubungan Internasional yang pastinya tertarik pada isu kebebasan berekspresi dan juga konflik sosial di ruang digital. Boleh Kak perkenalkan diri secara singkat dan mungkin menceritakan dikit tentang latar belakang sosial kehidupan kuliah? Boleh? Oke, kenalin aku Yubin, mahasiswa dari HI Unpad. Kalau bisa diceritakan mengenai kehidupan sosial aku di Unpad, bisa dilihat bahwa itu adalah sebuah kampus negeri dan sering juga ada aksi sosial yang dilakukan, seperti contohnya itu demonstrasi untuk menanggapi isu-isu yang ada di negara kita gitu. Dan kita sering juga mahasiswa Unpad itu melakukan pergerakan untuk menanggapi isu-isu yang sedang ramai di masyarakat mengenai apa yang sedang terjadi, jadi kita merespon gitu untuk menyuarakan aspirasi kita. Ya, mungkin itu saja. Oke, aku lihat kakak cukup aktif ya berarti dalam pergerakan sosial gitu ya. Iya. Dan Ya, karena memang sudah ada selasa kita sebagai mahasiswa aktif dalam merespon ataupun kita sebagai masyarakat sebenarnya aktif iya. dalam merespon hal tersebut. Oke, jadi hari ini di episode kali ini kita akan membahas konflik keberagaman agama kak yang muncul di media sosial, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan hukum di Indonesia. Tapi nih, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, aku mau nanya dulu deh kak. Apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalau kakak dengar soal konflik agama di media sosial? Kalau misalnya hal yang pertama terlintas dalam pemikiran aku, kalau misalnya dengerin soal konflik agama di media sosial, itu sebenarnya lebih menjadi sebuah isu yang karena kalau di media sosial itu kan ada banyak sekali spektrum orang yang ada, dan konflik yang ada di dalam media sosial itu biasanya ya tercipta itu sebenarnya nggak penting-penting banget dan nggak harus ada, tapi karena orang-orang yang berusaha melihat ada kesalahan dari setiap kenyataan sehingga konflik itu bisa tercipta gitu. Paling gitu sih. Ya emang negara Konoha ini rada kocak ya. Oke, tapi sekarang kita bakal masuk ke konteks umum dulu ya kak. Jadi seperti yang kita ketahui ya, konflik agama itu bukan lagi hal yang baru. Karena sekarang yang berubah itu bukan konfliknya, tapi justru ruang diskusinya nih. Nah, salah satu contoh yang viral belakangan ini adalah dugaan penistaan agama oleh komika Panji Pragiwaksono yang merilis stand-up komedi Mensrea di Netflix. Mensrea sendiri adalah kata yang diambil dari pikiran bersalah atau niat jahat gitu. Nah, Mensrea sendiri menarik perhatian publik karena Panji ini berani banget nih nyentil kekuasaan dan mengajak penonton menertawakan absurditas politik Indonesia yang kadang lebih lucu dari komedi gitu. Yang tadi kita ngomongin ya. Terus selain menyentil pejabat nih, Panji itu juga nyorot beberapa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang mendapatkan izin tambang. Kocak ya. Nah, tapi kalau secara kronologis, kita bakal bahas tentang Panji ya. Mulai dari 8 Januari 2026, Panji sendiri itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas materinya dalam pertunjukan Mensrea. Nah, dia tuh dituduh menghasut, menista, sampai memfitnah agama Islam. Nah, laporan dengan pasal-pasal pidana KUHP ini dilaporkan oleh pihak atau pelapor yang mengatasnamakan diri mereka sendiri sebagai Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat ya dari barang buktinya sendiri itu ada flash disk, isi unduhan video Netflix, cuplikan layar di lembar kertas, dan juga selembar dokumen berisi rilis aksi. Tapi ironisnya di sini nih, karena kan dia ada flash disk isinya unduhan video Netflix kan. Padahal ini justru berbalik tajam ke pelapornya sendiri. Karena banyak respon tajam dari akademisi dan juga masyarakat yang klaim kalau pengunduhan tayangan kan seharusnya pakai izin pemilik ya. Jadi ini bisa dikategorikan pencurian juga gitu. Dan aku juga mau nambah kalau misalnya sebenarnya kejanggalan laporan ini tuh juga kayak gak berhenti sampai situ doang gitu. Sampai harus ada pengurus besar NU Gus Ulil yang mengklaim bahwa mereka tidak mendapatkan laporan resmi dari pelapor. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak tahu dan mereka tuh tidak ada dokumentasi tentang hal ini gitu.
Dan bahkan mereka tuh tidak ada lembaga atau badan otonom dari NU ataupun Muhammadiyah yang bernama Angkatan Muda NU atau Aliansi Muda Muhammadiyah. Gus Ulil pun bilang kalau aksi laporan ini tuh tidak perlu dilanjutkan karena tujuan utama Panji adalah komedi dan dia tuh tidak menyerang individu secara spesifik gitu, tapi masih dilaporkan ke aparat hukum. Dalam laporan Polda Metro Jaya, Panji dalam rekaman tersebut dilaporkan melakukan penodaan agama yang merujuk pada pasal 242 dan 243 KUHP dan penghasutan pada pasal 300 dan 301 KUHP yang baru berlaku kemarin di 2023. Nah, berkaitan soal itu kita mau nanya nih Kak. Menurut Kakak gimana sih batas yang wajar antara kebebasan berekspresi seperti komika, seni, berkritik dan lain-lain dan hal yang bisa dianggap menyinggung agama khususnya di masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Jadi batasnya tuh gimana sih antara jokes dan juga yang menyinggung agama gitu? Sebenarnya itu pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena batas tersebut berbeda. Dan itu sebenarnya tuh nggak ada kayak batas eksaknya, mana yang kayak menyinggung, ataupun yang nggak menyinggung. Itu karena setiap orang tuh punya interpretasi yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita ambil dalam konteks komedi, mungkin ada satu batas yang aku pikir itu bisa membuat bahwa sebuah komedi itu bisa dianggap diwajarkan oleh orang-orang. Itu konsepnya namanya punching up komedi. Nah, kalau dalam konteksnya Panji, dia itu kan pancing NU dan Muhammadiyah, sebuah institusi agama, ya bisa bilang organisasi ataupun institusi, ataupun sebuah entitas yang lebih tinggi dari orang gitu, sehingga ya, dia menyentuh mereka karena mereka punya kekuasaan dan bisa mendapatkan hak tambang dari negara. Kenapa itu pancing up? Karena dia punya kuasa dan itu dirasa mewakili beberapa orang kan agak aneh ya sebuah organisasi agama punya dapat hak tambang gitu, sehingga orang-orang mungkin merasa bahwa Panji bisa mewakilkan mereka. Nah, yang aku rasa itu ya mungkin agak terlalu generalisasi ya, tapi aku pikir harusnya mayoritas orang sebenarnya nggak masalah dengan jokes Panji itu. Hanya ada beberapa sedikit sebagian orang yang merasa mereka bisa mewakili NU dan itu bisa merasa bahwa jokes itu menghina NU dan jadi mewakili NU dan menunjukkan bahwa Panji bersalah karena udah menyinggung mereka. Nah, kalau misalnya kita tanya batas, jujur menurut aku sih nggak susah banget menetapkan batasnya, karena ada juga orang yang ngebicarain agama tapi ya baik-baik aja dan maksudnya membicarakan dalam konteks kayak bercandaan ya. Ada contohnya satu menteri perdagangan namanya Zulkifli Hasan, dia pernah bercanda soal sholat tahun 2-3 tahun yang lalu tapi dia aman-aman aja. Terus menteri agama kita dulunya ya Menak Yakut Thohir juga pernah ngomongin soal ajar masjid, terus juga nggak apa-apa, dia sekarang di penjara gara-gara korupsi sih tapi terus ada juga Gus Dur, dulu tuh ramai banget pasti masih jadi presiden, sering bercandain soal apapun sih, dan salah satunya soal agama juga. Jadi ya nggak ada batas yang jelas gitu. Kalau misalnya ada contoh ekstrim yang dimana seorang figur yang menggunakan agama itu menjadi bumerang masalah bagi dia, contohnya Ahok pernah ngomongin soal surah Al-Maidah ayat 1 pada tahun 2016 kalau nggak salah, dan itu menjadi pernyataan yang sangat kontroversial dan bahkan sampai di penjara gara-gara pernyataan tersebut. Kalau misalnya ditanya faktornya kenapa, ya mungkin karena faktor figur orangnya, terus juga situasi politik pada tahun tersebut gitu. Sehingga back to the main question, ada nggak batasnya? Susah untuk menetapkan batas yang bisa menyatakan bahwa suatu pernyataan A adalah pernyataan yang menyinggung, terus pernyataan B itu tidak menyinggung gitu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Dan aku mau nanya nih, kayak soal tadi kamu bilang kayak banyak figur ya kan, maksudnya kayak itu kembali lagi ke figur atau kayak kerjaan mereka sendiri gitu kan. Nah aku mau nanya, kalau misalnya ada influencer yang mengkritik pemerintah atau rezim secara sarkas kayak Panji Pragiwaksono itu, bagaimana seharusnya KUHP berperan agar kebebasan berpendapat tetap terlindungi tanpa membuat kayak kritik tersebut dipidanakan atau memarginalisasi warga? Sambung ke yang sebelumnya, ya kalau sesuai menurut keyakinan aku, ya harusnya kalau HP nggak usah mengatur mengenai kebebasan berekspresi. Dalam artian ya udah dibebasin aja, dibiarin aja, karena sangat susah untuk
kita menilai pernyataan seseorang itu jahat atau enggak, karena ada banyak faktor yang harus dinilai dan yang sangat-sangat subjektif gitu menilai sebuah pernyataan. Jadi kalau misalnya melihat KUHP itu bagaimana, ya seharusnya KUHP itu tidak usah mengatur kebebasan berekspresi dan dalam artian dibebasin aja. Meskipun sekarang ya aturannya ada dan berusaha untuk memarginalisasi ataupun mematikan suara-suara yang dirasa bisa menyebarkan ketidaknyamanan di masyarakat gitu. Nah itu bermasalah. Yang harus kita upayakan adalah ataupun bagaimanapun caranya itu dihapus gitu aturan tersebut sehingga ya udah orang-orang tuh bisa bebas berekspresi. Gitu. Ya, lanjut ya Kak. Menurut Kakak, sikap apa yang harus dimiliki generasi muda agar bisa tetap kritis terhadap isu sosial dari agama, tetapi tetap menjaga dialog dan yang sehat dan tidak memicu konflik? Oke. Jadi tadi udah disebutin dialog. Jadi ya bisa mungkin kita itu hidup nggak di satu sisi aja. Banyak membaca, banyak mencari tahu, dan banyak melihat dari berbagai sisi. Kemudian kita putuskan sesuai dengan pemahaman yang kita miliki gitu. Jangan sampai kita lahir dengan pemahaman yang bias karena kita hanya selalu melihat dari satu sisi. Karena kan interpretasi orang itu bebas dan bisa banyak banget. Bagi-bagi ke sosmed itu banyak sekali orang yang kita nggak tahu pemikirannya bagaimana, dia kondisi sosial bagaimana, sehingga melahirkan dia yang bisa berpikir kayak begitu. Yang harus kita sikapi, ya kita mencoba memahami kenapa dia bisa berpikir tersebut. Kemudian ya baru kita melahirkan pemahaman kita sendiri dari pemikiran kita sendiri. Kalau misalnya kita bercontohnya deh, kayak contohnya kasus Panji tersebut, kan ada yang tersinggung. Kalau misalnya kita lihat aslinya, ya kita interpretasikan dulu dari situ, apakah itu menyinggung atau enggak. Terus ya baru kita lihat, misalnya yang merasa itu menyinggung kenapa, terus yang merasa itu menyinggung kenapa, terus ya udah baru kita simpulin sendiri apakah sebenarnya menyinggung atau enggak gitu. Jadi ya memang sebenarnya pengetahuan itu nggak bisa ada seorang filsuf atau seorang pemikir dari Prancis, misalnya Foucault namanya itu pernah bilang kalau misalnya knowledge is power. Jadi pengetahuan yang dimiliki orang itu bisa menjadi kekuasaan gitu untuk menjatuhkan orang lain ataupun menguasai orang lain. Sehingga ya sebisa mungkin kita mengkonstruksi pemahaman kita sendiri. Itu aja. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Sebagai penutup nih ya Kak, apa satu hal yang ingin Kakak sampaikan ke pendengar terkait isu ini? Sorry, maksudnya isu ini isu apa? Isunya si Panji. Oke guys, ini editor karena tadi Kak Eugene agak nge-lag di meetingnya, aku bakal coba ringkas apa yang dia mau sampaikan. Jadi Kak Eugene tuh bilang kalau kita menyikapi konflik, sebenarnya konflik apapun sih di sosial media, kita tuh harus memahami dari berbagai sisi. Kita coba membaca dulu dari berbagai sumber, dan juga kita kalau bisa tuh mengonstruksikan pemahaman kita sendiri gitu dari sumber-sumber yang kita baca. Karena orang-orang kan pasti memiliki interpretasi yang beda-beda kan. Kalau kita terpacu pada satu sumber doang, kita tuh jadi cenderung bias gitu. Nah, khususnya di sosial media, karena kan orang-orang beda-beda ya pendapatnya. Kita harus lebih coba memahami aja sih kalau kita udah baca banyak sumber gitu. Oke Kak, nah aku juga mau nyimpulin ya mungkin dari pernyataan-pernyataan Kakak. Ya memang mungkin batas antara berkritik dan juga apa ya yang menyinggung agama tuh hampir tidak ada ya, mungkin agak susah gitu, agak abu-abu gitu ya. Karena menurut saya sendiri ya Kak, berkritik kan merupakan suatu seni gitu ya. Itu merupakan suatu seni sehingga subjektif gitu. Ada unsur subjektifnya sehingga kita juga sebagai negara yang demokrasi ya katanya, harusnya kita memperbolehkan dong beberapa pendapat dan juga jokes-jokes yang ringan aja lah. Lagi pula kan Panji tuh nggak pernah menyudutkan satu pihak gitu. Cuma generalnya aja gimana gitu. Misal tentang tadi, ada pejabat yang emang jarang sholat gitu ya. Menyinggung soal itu. Tapi sebenarnya tuh emang ya kita sebagai generasi muda tuh yang harus kritis aja sih. Kita perlu ngeliat-ngeliat lagi kira-kira informasinya tuh gimana sih, atas dasar apa dia ngomong kayak gitu loh. Oke, mungkin gitu aja sih Kak. Terima kasih banyak atas pandangannya. Semoga diskusi ini bisa membantu kita berpikir lebih kritis dan bijak di ruang publik. Thank you Kak. Thank you Kak. Thank you Kak. Alright, thank you.